Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan bikin 3 resep menu simpel dan praktis. Ini cocok sekali untuk menu buka atau sahur kalian di rumah ya teman-teman. Untuk cara bikinnya gampang banget, so kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah siapkan daging sapi. Untuk daging sapinya ini aku akan potong agak pendek kayak gini ya teman-teman. Jangan terlalu tebal biar nanti tuh masaknya nggak terlalu lama. Kalau kalian nggak suka daging sapi, untuk dagingnya bisa digantikan menggunakan bebek atau ayam juga boleh ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Nah, ini untuk daging sapinya aku akan rebus sebentar ya teman-teman, biar lemak-lemaknya itu hilang dan mengurangi amis ya. Nah, kalau udah seperti ini aku akan tiriskan dan cuci bersih, dan hasilnya itu kayak gini ya teman-teman. Kemudian ini udah aku siapkan kemangi, dan ini untuk bumbu-bumbu lainnya ada cabai-cabean. Nanti aku akan cantumkan bumbunya apa aja di kolom deskripsi ya, jadi kalian tinggal cek aja di bawah. Lanjut, ini untuk bumbunya aku akan haluskan. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian ada cabai rawit serta cabai keriting. Ini aku akan chopper ya teman-teman, ini akan chopper kasar aja. Tapi kalau kalian mau di blender juga nggak apa-apa ya, tapi aku tuh lebih suka kalau bikin rica-rica bumbunya itu agak sedikit kasar gitu. Lanjut, ini aku siapkan minyak, kemudian ini aku akan tumis terlebih dulu bumbu yang udah aku chopper tadi. Ini aku tumis sampai sedikit layu aja ya. Kemudian aku masukkan ada daun jeruk, serai serta lengkuas. Kemudian aku masukkan garam, gula, kemudian ada kaldu jamur. Aku gunakan gula merah ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan lada bubuk, aduk-aduk. Kemudian masukkan daging sapi yang udah direbus tadi. Kemudian aduk-aduk ya biar bumbunya itu meresap. Lanjut, ini aku akan tambahkan kecap manis. Ini kira-kira 1 sendok makan. Kemudian saus tiram juga 1 sendok makan ya teman-teman. Ini aku kira-kira aja. Untuk rica-rica kali ini aku bikinnya versi yang pedas ya, jadi kalau kalian mau yang nggak pedas tinggal dikurangin aja untuk cabenya. Nah, ini karena daging sapinya tadi itu belum matang sempurna, jadi biar cepat matang ini aku akan tambahkan air secukupnya. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman, karena banyak sedikit daging itu mempengaruhi ya. Nah, ini aku tambahkan sekitar setengah gelas ya, aku nggak hitung berapa mili. Ini aku ilmu kira-kira aja ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal diungkep aja, tunggu sampai kuahnya menyusut dan daging sapinya itu benar-benar empuk ya. Jangan lupa ditutup dan sesekali kalian koreksi apakah udah empuk atau belum, dan jangan lupa juga dicicipi ya teman-teman. Dan ini tuh udah menyusut airnya tadi. Barusan udah aku icip-icip dan rasanya tuh masih kurang asin ya, jadi ini aku tambahkan sedikit garam dan aduk-aduk lagi ya teman-teman.
Ini hasilnya kayak gini. Untuk sambalnya itu medok banget. Dan untuk terakhir tinggal kalian tambahkan aja daun kemangi. Buat kalian yang nggak suka daun kemangi, untuk daun kemanginya bisa di skip ya teman-teman. Tapi aku tuh lebih suka kalau bikin rica-rica kayak gini tuh dikasih daun kemangi ya teman-teman. Tapi setiap orang itu punya selera yang berbeda, jadi kita nggak bisa menyamakannya ya. Nah ini aku masak sampai kemanginya itu sedikit layu. Kalau udah tinggal kalian matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini udah aku siapkan piring, kemudian tinggal ditaruh di sini ya teman-teman. Ini aromanya itu kemangi tajam banget. Ini tuh enak banget kalau dimakan dengan nasi hangat, apalagi pas dalam kondisi masih panas kayak gini ya teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan satu ikat kangkung. Saya menggunakan kangkung yang dipotong itu ya, bukan yang kangkung cabut. Jadi bagian batangnya itu lebih besar ukurannya. Ini aku pisahkan ya antara batang serta daunnya, biar nanti itu matangnya barengan. Ini aku pisahkan dulu yang bagian daunnya, aku taruh di sini, kemudian nanti yang bagian batangnya itu belakangan. Oke, ini yang daunnya udah selesai. Kemudian untuk batangnya aku ambil yang bagian atas aja, kemudian aku belah menjadi dua bagian seperti ini biar tuh cepat empuk, dan takutnya kalau di dalamnya itu ada kotoran. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan cuci dulu kangkungnya. Ini aku cuci beberapa kali ya biar lebih bersih. Selanjutnya ini aku akan rendam terlebih dulu kangkungnya biar nanti itu bisa lebih bersih. Kemudian ini untuk tangkainya sama aku cuci bersih, kemudian aku rendam sebentar, baru setelah itu nanti semuanya aku akan bilas ya. Selanjutnya ini aku akan siapkan bumbunya. Aku iris-iris 3 siung bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih, diiris seperti ini aja. Atau kalau kalian mau diulek juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kalian masing-masing. Selanjutnya aku akan iris juga cabai rawitnya. Ini aku menggunakan 5 buah aja ya. Aku lagi nggak pengen makan yang agak pedas. Kemudian sisihkan. Ini aku tambahkan juga 1 buah cabai keriting. Selanjutnya ini aku tambahkan juga 1 buah tomat. Kemudian aku potong menjadi beberapa bagian, kira-kira ukurannya segini ya teman-teman. Nah ini bahan-bahannya udah selesai. Ini ada terasi, kemudian ini bahan-bahan isinya. Ini aku tambahkan sedikit lengkuas ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Kemudian ini aku tambahkan sedikit minyak buat menumisnya. Lalu aku masukkan bawang merah, bawang putih, serta lengkuasnya. Aku tuh suka sekali kalau tumis sayuran atau tumisan lainnya itu dikasih lengkuas, karena menurutku rasanya tuh lebih enak. Tapi kalau teman-teman nggak suka bisa di skip ya. Kemudian ini aku masukkan juga cabai rawit serta cabai keritingnya. Ini tumis sebentar aja sampai aroma harumnya itu keluar. Kemudian ini aku masukkan terasi.
Ini aku menggunakan sedikit aja terasinya. Lalu aku masukkan juga tomat serta batang dari daun kangkung tadi. Kemudian aku tambahkan sedikit aja air ya, biar tidak gosong. Ini aku aduk-aduk sebentar biar agak layu tangkainya. Nah, selanjutnya ini aku akan masukkan daun dari kangkung. Kemudian harus ekstra hati-hati ya kalau kalian mau membalik, karena bagian bawahnya itu masih mentah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, sedikit garam. Aku tambahkan juga sedikit gula. Kemudian aduk lagi. Ini udah hampir matang ya, tinggal sebentar lagi dan warnanya tuh tetap cantik ya teman-teman. Terakhir aku akan tambahkan sedikit minyak goreng biar penampilannya itu tetap hijau dan cantik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah matang, kemudian aku akan matikan api dan akan tiriskan juga ke dalam piring. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, simpel banget ya cara bikinnya. Di sini aku udah sediakan wortel. Untuk wortelnya aku akan gunakan separuh aja ya teman-teman. Ini aku iris agak tebal. Kemudian aku tambahkan satu buah kentang, kemudian dipotong-potong. Lanjut aku tambahkan juga setengah buah tomat, karena tomatnya ini agak besar jadi aku gunakan setengah aja. Tapi kalau tomatnya itu agak kecil kalian bisa gunakan satu ya teman-teman. Lalu sisihkan biar kuahnya itu lebih segar. Ini aku tambahkan juga daun bawang serta daun seledri, aku iris-iris seperti ini, kemudian sisihkan. Lanjut, ini untuk bumbunya aku gunakan 2 siung bawang putih yang ukuran besar. Kemudian ini aku cincang kasar seperti ini ya teman-teman. Sisihkan. Kemudian ini aku akan didihkan air untuk merebus daging ayamnya. Ini untuk bahan-bahan tambahannya. Ini ada wortel, kentang yang udah aku siapkan di awal tadi, ada brokoli, bawang putih, dan ini ada juga bumbu halusnya ya teman-teman. Ada garam, kaldu jamur, lada bubuk, serta gula. Ini semuanya nanti aku akan cantumkan di kolom deskripsi ya, jadi kalian tinggal cek aja di sana. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, kemudian aku akan rebus daging ayamnya terlebih dulu. Rebus sampai lemak-lemaknya itu keluar ya teman-teman. Jangan terlalu lama, kira-kira 2 menitan aja. Kalau lemak-lemaknya udah keluar, tinggal angkat dan cuci bersih ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini lemaknya itu udah pada naik. Matikan api ya. Lanjut, nih aku siapkan panci, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan tumis bawang putih yang udah aku cincang kasar tadi. Tumis sampai bawang putihnya warnanya itu agak sedikit kecoklatan ya teman-teman, biar aromanya itu tambah gurih. Jangan lupa kalian aduk ya biar tidak gosong. Gunakan api sedang aja teman-teman, jangan terlalu gede apinya. Nah, kalau udah agak kecoklatan seperti ini, tinggal tambahkan air aja ya teman-teman. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya seberapa banyaknya. Kemudian ini aku akan masukkan perbumbuannya tadi ya teman-teman. Ada gula, kemudian ada garam, kaldu jamur, serta lada bubuknya aku masukkan dulu. Kemudian masukkan ayam yang udah direbus tadi.
karena tadi aku masaknya itu setengah matang atau cuma sekitar 2 menitan, jadi belum benar-benar matang, jadi harus dimasak sampai ayamnya itu matang ya teman-teman. Ini kayaknya airnya kurang, ini total airnya itu sekitar 600 ml ya teman-teman, jangan lupa ditutup. Nah sekarang nih ayamnya udah setengah matang seperti ini. Ini tadi kuahnya udah aku cicip-cicip dan menurutku udah pas, tinggal masukkan aja untuk kentangnya. Masukkan juga wortel, karena kentangnya ini aku iris agak tebal jadi bisa dimasukkan barengan ya teman-teman, dan wortelnya aku iris agak tipis. Nah kalau udah ini masak sampai wortel dan kentangnya itu matang, jangan lupa ditutup dan sesekali kalian koreksi ya teman-teman. Nah ini udah matang sepertinya teman-teman, aku akan cek dulu. Ini aroma kuahnya itu seger banget ya. Ini aku akan masukkan brokolinya, karena brokolinya itu cepet banget matangnya, mungkin sekitar 2 menitan aja udah, karena aku tuh lebih suka kalau sayurannya itu dimasak itu agak sedikit keras ya. Tapi kalau kalian mau yang sayurannya itu dimasak agak lembek atau untuk anak-anak, kalian masaknya agak lamaan ya teman-teman. Tunggu sampai mendidih. Karena ini kuahnya itu agak berkurang banyak tadi, jadi aku tambahkan lagi. Ini aku tambahkan dengan air yang panas ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini tinggal masukkan aja tomatnya. Aduk-aduk ya teman-teman, karena tomatnya ini matangnya cepet banget. Ini aku masak sekitar 1 menitan. Jangan lupa ditutup ya. Kalau udah seperti ini, kalian koreksi rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya rasanya belum pas, tinggal kalian tambahkan aja. Ini penampilannya tuh kayak gini, ini kuahnya itu bening dan aromanya tuh enak banget teman-teman. Nah kalau udah semua selesai, ini terakhir tinggal masukkan aja daun bawang dan daun seledrinya. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Tuh hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kuahnya bening dan aromanya enak banget. Ini cocok sekali untuk kalian yang mau hidup sehat. Cocok juga untuk anak atau lansia ya teman-teman.